Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadilah dari kelas akuntansi perpajakan 3E. Di sini saya akan menyampaikan tentang laporan arus kas PSAK 2, yang dimana laporan arus kas tersebut diatur dalam PSAK 2 yang diatur secara tersendiri, walaupun kewajibannya penyajiannya diatur di PSAK nomor 1 terkait dengan penyajian laporan keuangan. Yang dimana di sini ada definisi. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyampaikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau cash inflow, dan jumlah aliran arus kas yang keluar di perusahaan yang disebut cash outflow, dan perubahannya selama satu periode tertentu, yang disajikan secara cash atau basic yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Dan di sini laporan arus kas pun mencakup kas yang dan setara kas atau disebut cash on hand, yaitu kas yang disampaikan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonvers menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo dalam turun waktu kurang lebih dari 3 bulan. Contohnya seperti deposito yang akan jatuh tempo maksimal itu 3 bulan dari tanggal pelaporan. Arus kas itu tersendiri pun di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu seperti arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan di mana manfaat arus kas itu sendiri yaitu memberikan informasi kas yang disediakan dalam laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan yang ekonomi. Yang pertama adalah kemampuan perusahaan memperoleh kas, dan yang kedua kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, dan yang ketiga menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, dan yang terakhir yaitu pengaruh kegiatan investasi dan pembayaran cash dan non cash terhadap posisi keuangan. Dan di mana itu arus kas dari aktivitas operasi, seperti aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dari pendanaan. Dan contohnya seperti integrasi aktivitas operasi, yaitu menjual barang-barang maupun makanan. Di mana itu indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas pembayaran dividen dan melakukan investasi, yang disebut inflows arus kas masuk, terdiri dari penerimaan penjualan barang jasa, royalti dan pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa dan restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan dan dari perusahaan efek outflows atau seperti arus kas keluar. Dan terdiri arus kas keluar itu adalah pembayaran terhadap pemasok barang dan jasa serta karyawan, dan pembayaran asuransi serta pembayaran biaya operasi. Di sini pelaporan arus kas dari aktivitas operasi itu menggunakan 2 metode. Seperti satu metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto, dan yang kedua metode tidak langsung, yaitu laba yang disetujui dengan mengkrikas transaksi non kas, penangguhan dan unsur penghasilan, beban yang terkait aktivitas investasi dan pendapatan. Yang secara langsung dianjurkan melakukan pelaporan yang menggunakan metode langsung, seperti bahan penyusunan laporan arus kas dan aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset kas, komparatif selisih antara aset loncat tahun ini dengan tahun sebelumnya, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Dan itu sendiri arus kas investasi itu menjadi aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka pendek serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya dan menghasilkan kas di masa depan.
Bahan utama penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif. Di sini saya akan menyebutkan tentang inflows, yaitu penerimaan penjualan aset tetap, penerimaan kas dan dari kontak future untuk pendanaan, penerimaan penjualan, dan penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Dan selain itu ada outflows yang dimana pembayaran untuk pembelian aset tidak tetap, biaya dibebankan seperti pembayaran kas dari kontrak future untuk aktivitas pendanaan dan pembayaran untuk membeli instrumen utang selain untuk diperdagangkan. Di mana arus kas pendanaan itu tersendiri adalah aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang memberikan perubahan dalam jumlah serta kompensasi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi arus kas masa depan oleh para penyedia media modal entitas dan bahan utama liabilitas jangka pendek komparatif dan ekuitas komparatif. Dan inflows itu sendiri adalah penerimaan kas dari penerbitan saham dan penerimaan kas dari obligasi, wesel pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Dan outflows itu sendiri pembayaran kas kepada pemilik untuk menebus saham dan pelunasan pinjaman, dan pembayaran kas oleh lessor untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa. Dan saya akan menjelaskan tentang bunga dan dividen. Arus kas bunga itu dan dividen diungkapkan secara terpisah dan digrafikan secara konsekuen. Dan di mana itu sendiri bunga dapat disisipkan sebagai arus kas pendanaan, pendapatan bunga dapat disisipkan sebagai arus kas investasi, dan dividen itu sendiri, dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan, dan pendapatan dividen dapat disisipkan secara arus kas investasi. Terima kasih. Itulah saya menjelaskan tentang laporan arus kas PSAK 2, yang dimana PSAK 2 itu disajikan atau diatur dalam PSAK 1 dengan penyajian laporan keuangan. Terima kasih, saya Irfan Fadilah. Jika ada kesalahan atau perkataan yang tidak sopan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.